Peristiwa kebangkitan Lazarus dalam Injil pada Minggu Prapaskah kelima ini merupakan foreshadowing atau petunjuk terlebih dahulu tentang kebangkitan Yesus sendiri. Saudara-saudari terkasih, mengapa Yesus tidak langsung datang mengunjungi Lazarus ketika ia mendengar sahabat yang dikasihinya itu sakit, bahkan sudah mati? Mengapa Yesus yang datang untuk memberi hidup, tak lama kemudian harus mengalami kematian, bahkan mati di salib? Pertanyaan ini dijawab dengan fakta kebangkitan Lazarus dan kebangkitan Yesus sendiri. Kepada Marta, Yesus menegaskan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Kemudian ia bertanya, "Percayakah engkau akan hal ini?" Pertanyaan Yesus kepada Marta itu sekarang pun ditujukan kepada kita. Dan jawaban Marta harus merupakan jawaban kita. Ya Tuhan, kami pun percaya. Meskipun kami menghadapi hidup penuh keraguan-raguan dan ketakutan dalam kegelapan hati dan pikiran. Kami percaya kepadamu, sebab Engkau memiliki dan menyampaikan sabda-sabdamu tentang kehidupan abadi. Kami ingin tetap percaya kepadamu, karena Engkau menganugerahkan kepada kami suatu harapan penuh kepastian akan hidup sesudah hidup kami sekarang ini. Suatu hidup yang utuh dan sejati di dalam kerajaan-Mu, penuh kebahagiaan, terang, dan damai. Namun kita harus berani mengakui bahwa kita seperti Marta dan Maria berkali-kali mengungkapkan kata-kata atau keluhan yang pahit dan kehilangan harapan ini. Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, ibu atau bapakku atau saudaraku, bahkan sahabat-sahabatku, pasti tidak akan meninggal mendadak di luar dugaan kami. Tetapi dalam Injil hari ini Yohanes berkata, ketika Yesus melihat Maria menangis, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu. Maka menangislah Yesus. Inilah kabar gembira Injil Yohanes tentang Yesus sebagai penyelamat kita. Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah seorang pribadi yang bersatu dengan kita dalam penderitaan, kesedihan, duka cita, bahkan kematian. Allah menangis bersama kita. Allah bukan datang menghilangkan bencana, kesukaran, dan penderitaan dan kesengsaraan hidup. Seandainya Allah datang langsung menyingkirkan segala bencana dan kesukaran hidup, maka ia hanya tampil sebagai penyumbat botol yang datang jika diperlukan, dan jika tidak diperlukan lagi, dibuang begitu saja. Jika demikian, iman kepercayaan kita hanya merupakan suatu bentuk kekuatan magis, ibarat suatu pertunjukan sulap belaka. Allah sungguh hadir di tengah kita, dalam kegembiraan, tetapi juga dalam kesengsaraan dan kematian. Ia adalah Allah kita, yang selalu berada bersama dengan kita di tengah segala persoalan dan situasi hidup kita. Kita disadarkan bahwa kemuliaan dan keluhuran Allah kita itu justru menjadi nyata dalam kesediaan putranya menjadi daging dalam inkarnasi. Allah menjadi manusia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Saudara-saudari terkasih, ketika kita berbicara tentang kematian, kita harus sadar bahwa kematian itu bukan hanya kematian badani, tapi juga kematian rohani. Yang kedua inilah yang sering kita lupakan. Kita harus juga dibangkitkan dari kematian rohani.
Hati dan batin banyak orang mati karena mengalami situasi hidup yang menyedihkan, merasa tak mampu mengatasi aneka kesukaran yang dialami, kehilangan harapan, tak melihat terang dalam kegelapan hidupnya, lalu stres, putus asa, dan bahkan bunuh diri. Kita semua harus menyadari kebutuhan mutlak untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Percayakah engkau akan hal ini? Seperti Marta kita berkata, "Ya Tuhan, saya percaya." Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.